Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang apa? Ada yang pengen tahu? Nah, kalau penasaran, tonton video ini sampai akhir. Kita akan membahas tentang bacaan gunah. Apa itu bacaan gunah? Nanti kita bahas, kita pelajari bersama-sama. Selamat menyaksikan, semoga bisa diterima. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillah, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Setelah menyimak video ini, semoga adik-adik bisa mengetahui keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid dan juga bisa mengetahui tentang hukum bacaan gunah serta mempraktekkannya. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata atau aturan dalam membaca Al-Quran. Mengapa? Kalau kita akan membaca Al-Quran, saat kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu tajwid. Ada yang tahu? Begini, misalkan kita belum tepat panjang pendeknya, lalu dalam menerapkan hukum bacaannya juga belum tepat. Nah, yang demikian itu dikhawatirkan nanti justru kita salah membaca. Kalau kita salah membaca, bisa jadi akan mengubah arti atau makna dari ayat yang kita baca. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya jangan sampai kita salah membaca karena bisa berefek ke salah arti atau salah makna. Kedua, apa sih untungnya kita ngaji? Apa sih untungnya kita membaca Al-Quran? Ada yang masih ingat? Ya, baik. Nah, dalam setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu, setiap hurufnya akan diberikan berapa? 10 kebaikan. Betul sekali. Begitu nggih? Ada yang mau? Nah, insya Allah adik-adik di sini Bu Guru yakin semuanya salih dan salihah nggih, rajin mengaji insya Allah. Amin. Baik, mari kita bahas tentang bacaan gunah. Nah, gunah ini secara bahasa dia mempunyai arti mendengung atau dengung. Kalau orang Jawa bilang brengengeng gitu ya, gini, seperti itu ya, dengung atau mendengung atau brengengeng. Nah, suara dengungnya itu berasal dari rongga hidung. Lalu di mana kita bisa menjumpai atau bisa ketemu nih dengan bacaan gunah? Nah, coba adik-adik perhatikan, ini ada huruf nun dan mim, kemudian ada lagi di bawahnya. Adakah perbedaannya? Benar sekali. Dari keempat huruf ini, atas dan bawah, mereka memiliki perbedaan. Yang bawah itu dia ada tanda tasdidnya. Nah, nun dan mim yang bertasdid inilah yang dia nanti akan dibaca gunah atau dibaca mendengung. Begitu nggih? Agar lebih mudah, mari kita bisa langsung saja praktek. Nanti silakan diperhatikan dulu, nanti adik-adik bisa menyimak kemudian bisa mencobanya. Mari kita perhatikan bersama-sama contohnya. Summa inna. Saya ulang nggih. Summa inna. Nah, adik-adik bisa ikut mencobanya nggih? Coba dirasakan adakah suara yang keluar dari hidung. Kalau masih kurang yakin, coba sekarang adik-adik tutup hidungnya, dipencet, kemudian adik-adik baca summa, kemudian inna gitu, tapi sambil dipencet hidungnya. Apakah bisa mengeluarkan suara ataukah bisa ada udara yang keluar dari hidung? Nah, kalau suaranya ketahan, nggak ada yang keluar, insya Allah adik-adik sudah tepat dalam mempraktekkan bacaan gunah. Begitu nggih? Lalu berapa panjangnya bacaan gunah ini? Nah, adik-adik bisa menahannya
2-3 ketukan, begitu nggih. Nah, agar adik-adik masih tetap ingat dan langsung bisa praktek, mari kita coba bersama-sama menerapkan bacaan gunnah. Adik-adik silakan boleh membuka juz amma atau Al-Qur'annya, atau boleh hafalan juga. Kita akan bersama-sama mempraktekkan bacaan gunnah ini dalam Quran surat An-Nas, nggih, surat terakhir. Kita baca bersama-sama nggih, atau adik-adik boleh menyimak dulu, nanti setelah di akhir kalian boleh mencobanya. Diperhatikan dulu nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, bagaimana adik-adik? Semoga dengan belajar tentang bacaan gunnah hari ini, adik-adik ketika membaca Al-Quran ketemu dengan bacaan gunnah, adik-adik bisa mempraktekkan dan bisa membacanya dengan pas dan benar, sehingga sempurnalah pahala membaca Al-Quran untuk kita. Seperti itu nggih. Nah, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.